Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Sucideyanti dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan Kondisi Sanitasi dan Kandungan Bakteri Coliform pada Sumur Gali di Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, tahun 2021. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, bahan dan metode. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi dikarenakan Kelurahan Tegal Kamulian merupakan permukiman yang padat penduduk, di mana kelurahan ini berdekatan dengan Sungai Kaliasa, yang mana Sungai Kaliasa ini dijadikan tempat pembuangan limbah rumah tangga dan pembuangan limbah dari pabrik pengalengan ikan. Menurut laporan Sanitarian Puskesmas Cilacap Selatan 2, pada Kelurahan Tegal Kamulian terjadi kasus BABS terburuk di Kecamatan Cilacap Selatan. Yang mana kasus BABS ini sangat berkaitan erat dengan sarana air bersihnya, yaitu sumur gali. Tentunya pada kualitas mikrobiologinya, di mana nanti kualitas mikrobiologi kandungan bakteri coliform ini apabila mencemari pada sumur gali dan sumur gali dikonsumsi masyarakat dengan pengolahan yang tidak benar akan menimbulkan penyakit saluran pencernaan. Contohnya seperti diare. Untuk perumusan masalahnya yaitu bagaimana kondisi sanitasi dan kandungan bakteri coliform pada sumur gali di Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap tahun 2021. Untuk tujuannya, tujuan umum mengetahui kondisi sanitasi sumur gali dan kandungan bakteri coliform pada sumur gali di Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap tahun 2021. Untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama, menilai kondisi sanitasi sumur gali, melakukan pemeriksaan kualitas fisik air sumur gali yang meliputi bau, warna, rasa, suhu. Yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan kualitas kimia yaitu pH. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan laboratorium mengenai jumlah bakteri coliform pada air sumur gali di Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Untuk manfaat, yang pertama bagi pemerintahan. Gunanya untuk masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dalam kegiatan perencanaan pengawasan kepada Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan tentang kualitas mikrobiologi sumur gali. Yang kedua yaitu bagi masyarakat. Mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat sehingga dapat mengenali dan memahami kondisi sarana air bersihnya dalam upaya melindungi dan memanfaatkan air bersih di Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Yang ketiga yaitu bagi perpustakaan Kampus 7 Poltekkes Kemenkes Semarang, yaitu menambah kepustakaan referensi mengenai ilmu kualitas air sumur gali khususnya di jurusan Kesehatan Lingkungan Kampus 7 Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti sebagai media untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian sumber air, persyaratan air bersih, peranan air bagi kehidupan, peranan air dalam penularan penyakit, persyaratan sumur gali, inspeksi sanitasi sumur gali, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran bakteri coliform di sumur gali, dan kerangka teori. Untuk kerangka teori, sumber air terdiri dari 3 yaitu air angkasa, air permukaan, dan air tanah. Di mana air tanah memiliki sarana air bersihnya itu berupa sumur gali. Sumur gali ini dipengaruhi oleh 2 yaitu kualitas air dan kondisi sanitasinya. Di mana kondisi sanitasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu 1. Penentuan lokasi sumber air tanah, yang 2. Konstruksi sumur galinya, 3. Kedalaman muka air tanah dari tempat pembuangan limbah, penyerapan tanah dilihat dari ukuran butir, arah dan kemiringan muka air tanah, permeabilitas tanah, dan yang terakhir jarak horizontal antara sumber pencemar dengan sumur. Untuk kualitas air terdiri dari 3, yaitu fisik, kimia, dan mikrobiologi. Untuk kualitas air secara fisik meliputi bau, warna, rasa, dan suhu. Untuk
yang kimia yaitu pH, dan mikrobiologi yaitu total coliform. Untuk kondisi sanitasi ini bisa dilakukan inspeksi sanitasi yang mana akan dihasilkan kondisi sanitasi yang baik dan buruk. Dan untuk mikrobiologi yaitu total coliform, persyaratan ini akan dibandingkan dengan Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 yang mana akan menghasilkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Apabila hasilnya memenuhi syarat, berarti ini ada keterkaitan antara sebab akibat dari kondisi sanitasi yang baik, maka total coliformnya akan memenuhi syarat. Apabila kondisi sanitasinya buruk, maka akan total coliformnya itu tidak memenuhi syarat. Yang bab 3 yaitu ada kerangka konsep. Inputnya yaitu sumber gali meliputi persyaratan konstruksi dan persyaratan sanitasi sumber gali. Untuk kualitas air sumber gali itu meliputi fisik, kimia, dan biologi. Untuk prosesnya yaitu inspeksi sanitasi sumber gali dan pengukuran kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi. Untuk outputnya yaitu kualitas kondisi sanitasi sumber gali, kandungan coliform pada air sumber gali yang akan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat menurut Permenkes RI nomor 32 tahun 2017. Untuk definisi operasionalnya yaitu konstruksi sumber gali merupakan pemeriksaan kondisi bangunan sarana air bersih bersumber air tanah dengan cara digali yang meliputi konstruksi lantai, bibir sumur, dinding, dan saluran pembuangan air limbah. Pengamatannya dengan secara langsung dan pengukuran menggunakan checklist, satuannya memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, skala datanya nominal. Untuk inspeksi sanitasi sumber gali merupakan pemeriksaan kondisi sanitasi dan fisik sumber gali meliputi jarak jamban dan sumber pencemar dengan sumur. Dilakukan observasi dan wawancara menggunakan checklist, akan dinilai baik dan buruk, dan skala datanya yaitu ordinal. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kualitas air bersih. Pengukuran terhadap bau, rasa, warna, suhu, pH, dan total coliform. Pengujiannya menggunakan organoleptik dan pemeriksaan laboratorium. Akan diperoleh memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat dengan skala data nominal. Untuk bau, aroma yang diperiksa, pengujian organoleptik, berbau dan tidak berbau, skala data nominal. Untuk rasa, sensasi air yang diperiksa, pengujian organoleptik, berasa dan tidak berasa, skala datanya nominal. Warna yaitu warna air yang akan diperiksa, pengujiannya organoleptik, berwarna dan tidak berwarna, skala datanya nominal. Dan yang 7 yaitu suhu derajat panas dingin air dalam Celcius. Pengukuran menggunakan termometer yaitu dinyatakan dengan derajat Celcius, skala datanya interval. Dan yang ke-8 yaitu pH derajat asam atau basa dengan range 1 sampai 14. Pengukurannya menggunakan kertas indikator universal, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, skala datanya interval. Untuk yang terakhir yaitu total coliform, banyaknya bakteri coliform yang terdapat pada 100 mili. Pemeriksaan laboratorium, satunya CFU per 100 mili, skala datanya rasio. Untuk jenis penelitian ini yaitu deskriptif untuk mengetahui gambaran nyata dan jelas kualitas air sumber gali yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Tegal Kamuning, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Untuk ruang lingkupnya itu waktu penelitian tahap persiapan pada bulan Oktober sampai Desember 2020, tahap pelaksanaan yaitu bulan Januari sampai April 2021, tahap penyelesaiannya yaitu April sampai Mei 2021. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Tegal Kamuning, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Materi riset ini yaitu berupa sanitasi sumber gali dan pemeriksaan mikrobiologi tentang total coliform. Subjek penelitiannya yaitu air sumur gali dan sumur gali. Sampel air sumur gali pada masing-masing RW akan diambil satu buah sumur gali yang akan diperiksa total coliformnya. Penentuan sumber gali yang akan diperiksa total coliformnya berdasarkan hasil inspeksi sanitasi yang menunjukkan resiko pencemaran tertinggi. Dan untuk catatan RW yang tidak terdapat sumur gali, maka tidak dilakukan penelitian. Pengumpulan data. Jenis datanya itu ada data khusus dan data umum. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Cara pengumpulan datanya observasi, wawancara pengukuran. Alat pengumpul datanya yaitu checklist, pengambilan sampel, dan alat laboratorium. Pengolahan datanya yaitu ada editing, coding, tabulating, dan saving. Untuk analisis datanya itu akan dianalisis dengan Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 tentang baku mutu kesehatan lingkungan, persyaratan air dan keperluan higien sanitasi kolam renang, salus aqua, dan pemandian umum, sedangkan penilaian kondisi sanitasi sumur gali dengan nilai rendah, sedang, tinggi, dan amat tinggi.
Untuk etika penelitian yaitu informed consent, di mana ini lembar persetujuan responden, anonymity yaitu kerahasiaan nama responden akan dijaga oleh peneliti, confidentiality yaitu kerahasiaan informasi, dan keamanan informasi akan dijamin oleh peneliti. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.